Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 280. Itu dari kami berdua untuk bayimu. Kami memilih topi rajut agar nanti bisa dipakai oleh bayimu. Oh ya, Jasmine yang merajutnya sendiri loh Yulia. Butuh 2 minggu untuk merajutnya. Menjadi topo hangat itu. Yulia membukanya dan matanya berbinar seketika. Cantiknya, mana warnanya putih. Lagi, ada gambar beruangnya juga. Jasmine, kamu pandai sekali merajut. Aku masih belajar, jangan memujiku terlalu berlebihan, Yulia. Tapi aku lega jika kamu suka hadiah dari kami. Dan ini. Yulia mengambil kaos kaki yang berukuran mungil di bawah topi rajut. Bara berdeham. Aku yang membelinya saat kami liburan, terus teringat bayimu akan lahir jadinya aku beli kaos kaki itu. Lucunya. Makasih banyak kalian udah repot-repot memberikan hadiah ini. Aku akan memakaikannya di bayiku nanti. Pasti akan sangat menyenangkan. Ada berapa batu di tangan kiriku? Yang benar jawabannya akan aku kasih hadiah. Seru. Ashar memperlihatkan tangan kirinya yang terkepal sehingga batu yang dia sembunyikan di sana tak terlihat. 3. Sabia berucap dengan cepat sambil memegangi kedua tali ayunan yang tengah didorong kecil oleh Hussein. Wah, sayang sekali bukan, Sabia? Ada yang mau jawab? 4 mungkin, ujar Hussein. No. Tanganmu kecil, Ashar tidak mungkin bisa mengenggam batu lebih dari 2. Jadi pasti batunya ada 1 atau 2. Aku pilih 2 aja deh. Hasan berucap membuat Ashar mengangguk antusias. Yei, Bang Hasan sangat pintar. Lia, batunya 2. Sabia bertepuk tangan dengan bahagia. Selamat, Kak Hasan menang. Kak Hasan keren. Jadi hadiah apa yang abang mau dariku? Hadiah apa yang kamu inginkan, Sabia? Hasan tiba-tiba malah bertanya pada gadis mungil bermata sipit itu. Kok Sabia sih? Jawab aja, Sabia. Hadiah ya, nggak ada yang Sabia inginkan. Tapi Sabia ingin kembali ke Korea karena rindu rumah di sana. Rindu main salju juga. Emangnya Korea sebagus itu ya sampai-sampai kamu merindukan rumahmu di sana? Hussein berjongkok di rerumputan, di samping Sabia yang tengah memetik bunga liar. Ya tentu saja bagus walaupun suhunya kadang dingin. Kak, aku juga rindu temanku, aku ingin lepas dari tempat ini. Haruskah aku meminta pada Om Bara untuk membawamu pergi ke Korea? Tanya. Hasan memiringkan kepalanya. Sabia menyengir di balik cadar mungil yang menutupi wajah putih keturunan Korea dari ibunya. Ndak usah, Kak. Apa dan Ama sangat suka kota ini. Mungkin karena Opa lahir di sini. Kamu sepertinya jarang melihat kota ini. Jika kamu melihat apa yang ada di sini pasti kamu akan nyaman bahkan tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Hasan mengangguk membenarkan perkataan adik keduanya. Aku selamanya ingin tetap di kota ini saking sukanya di sini. Setuju. Seru Ashar memberikan bunga liar yang diambil sendiri pada Sabia. Sabia tiba-tiba ingin dibuatkan mahkota dari bunga liar oleh Unaya. Walaupun tidak bertahan lama, setidaknya ia dapat melihat bagaimana bunga itu membentuk mahkota yang begitu indah. Nanti kalau hari Minggu tiba, bagaimana jika kita piknik? Usul Hussein. Setuju. Seru mereka antusias. Kalian sedang apa di sini? Tanya Bara tiba-tiba datang. Dia membiarkan istri serta sahabat untuk mengobrol berdua di ruang tamu. Wah, apa? Sabia berlari mendekat kemudian memeluk kaki apanya. Kak Hasan, Kak Hussein, dan Kak Ashar, ajak Sabia piknik, kita ikut ya nanti hari Minggu. Emangnya mau piknik kemana? Hasan menjawab, nanti biar Ubi yang nentuin.
Emi juga kan butuh udara segar, jangan terus di rumah nanti bisa-bisa bosan. Hari ini Yulia dan Ikram pergi ke acara pernikahan salah satu santriwati yang telah lulus dari pesantren Ar-Rahman. Mereka berdua pergi dengan perjalanan waktu hanya 20 menit saja. Yang menikah adalah Mbak Diana yang sudah 20 tahun mengabdi dan sekarang telah memiliki jodohnya sendiri. Yulia langsung menuju prasmanan setelah selesai bersalaman dengan mempelai wanita bernama Diana. Makanan yang terlihat menggugah selera membuatnya cepat-cepat mengambil banyak porsi. Dan duduk di kursi, menatap Aisyah dan Rafael di atas pelaminan. Jodoh adalah cerminan diri sendiri. Mbak Diana dan suaminya benar-benar cocok. Yulia berguna tanpa menyadari pria dari belakang mulai mendekatinya. Sayang, ternyata kamu ada di sini. Ayo, kita naik ke atas pelaminan. Yulia menatap suaminya yang tampan dengan jubah putihnya. Nanti, aku mau makan dulu, Mas Ubi. Mas, coba tutupi wajah Mas dengan sorban. Aku nggak suka kalau perempuan lain melirik Mas dengan penuh kagum. Rasanya aku pengen colok mata mereka satu-satu. Ikram terkekeh kecil, duduk di samping istri tercintanya dan mengambil alih piringnya, tak lupa mengelus perut buncitnya. Serem banget kamu. Sayang. Nggak apa mereka lihat Mas, yang terpenting Mas hanya melihat kamu, yang selalu cantik melebihi siapapun. Mas suapin. Ya, sayang. Setelah itu, kita naik ke pelaminan. Yulia membuka sedikit cadarnya sambil membuka juga mulutnya saat sendok mendekat. Pelan-pelan aja makannya, nanti kalau kamu tersedak gimana? Kata Ikram sambil mengusap kepala istrinya dengan sayang. Yulia tersenyum, mengelus pipi suaminya. Perhatiannya, suamiku ini. Lihat. Orang-orang pada iri. Mas nggak mau lihat sekitar. Mata Mas hanya ingin melihat kamu saja, sayang. Idih, pria penyuka teh manis ini kebanyakan gula kalau bicara. Bikin jantungku berdebar kencang. Udah, jangan bicara sambil makan. Sekarang cepat buka mulutnya lagi. Hijrah adalah proses menuju perubahan yang lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Selama kita masih bernapas di dunia yang fana ini, mengapa tidak berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita harus benar-benar berusaha berubah sebelum ajal menjemput dan penyesalan datang di kemudian hari. Hidup tidak bisa terulang kembali. Jodoh dan maut adalah dua misteri yang hanya Allah yang tahu. Kadang jodoh datang tanpa kita sadari, bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun percayalah, Allah tidak pernah salah menakdirkan kita dengan letaki pilihannya. Sebab Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Memang jodoh adalah cerminan diri kita sendiri, tetapi bagaimana jika kita jauh dari Tuhan? Siapakah jodoh kita? Apakah dia juga jauh darinya? Yulia pernah berpikir bahwa orang baik akan dijodohkan dengan orang baik, dan sebaliknya. Namun ternyata tidak semudah itu memahami takdir yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Allah tahu porsinya, Dia yang menentukan baik buruknya bagi kita, bukan kita sendiri. Ada saatnya seseorang dengan hidup yang berantakan dijodohkan dengan orang yang mampu merapikan kehidupannya, dan ada pula orang dengan masa lalu kelam yang dijodohkan dengan seseorang yang bersedia menerima masa lalu pasangannya, seburuk apapun itu. Yulia kini mengerti kenapa jodohnya adalah Ikram. Karena hati suaminya yang tulus, menerima takdir yang telah digariskan Allah untuk mereka bersama. Hanya Dialah yang mengetahui apa yang terbaik untuk setiap insan yang diciptakan. Yulia Aureta Nazira. Namanya benar-benar indah, tetapi sayangnya kehidupannya tidak sesuai dengan namanya. Dia jauh, sangat jauh dari Allah.
Namun, Allah yang Maha Baik mengutus Ikram untuk membantu perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik, karena Ikram ikhlas menerima segala masa lalu istrinya. Mas Ubi, panggil perempuan berhijab krem itu, duduk di kursi sebelah suaminya. Sambil memegangi perutnya yang buncit. Ikram yang sedang murajaah seketika berhenti. Bibirnya tersenyum lalu mengusap pipi istrinya. Dalam, Zaujati, aku sekarang merasa insecure lagi. Lihat, emang sekarang gak gendut tapi aku takut. Mas Ubi berpaling dariku. TK Ram terkekeh geli, lalu mengecup pipi tirus Yulia dengan gemas. Kamu satu-satunya perempuan yang paling cantik di mata Mas, sayang. Tak tergantikan di hati Mas. Jadi berhentilah insecure tentang dirimu. Kamu seperti ini karena ada dedek bayi di sini. Nanti insya Allah setelah kamu melahirkan, kamu akan baik-baik saja. Dia mengusap perut buncit istrinya yang telah menginjak usia 9 bulan. Hanya hitungan hari lagi sampai ada malaikat kecil yang melengkapi keluarga mereka. Ketakutan yang Ikram berusaha tepis semoga saja tak terjadi. Dia ketakutan. Janji, ya, setia. Janji, sayang, sampai hembusan napas terakhir, dan kita lanjutkan kisah kita di kehidupan selanjutnya. Bibir merah alami Yulia tersenyum lebar, dia memeluk pinggang suaminya dan menenggelamkan wajahnya di dada bidangnya. Ana uhibuka filah, Ustaz tampanku. Laukanatilan najma tata kalam, arsaltu makuli najmah kalimatun bihubiki, Zaujati. Ungkap Ikram juga. Artinya apa, tuh, Mas? Artinya, kalau saja bintang-bintang bisa bicara, maka aku akan kirimkan lewat semua. Bintang, kata aku cinta kamu, istriku. Yulia senyum-senyum sendiri, makin bahagia saat kedua kakinya yang tampak pegal mulai dipijat suaminya. Makasih banyak, Mas. Tahu aja kalau kakiku pegal. Mau aku pijat sendiri tadi, tapi nggak nyampe karena kehalang perut besarku. Kedua matanya mulai terpejam, menikmati pijatan suaminya yang begitu nikmat. Sayang, kamu harus tahu, kamu adalah sesuatu yang berharga yang Allah berikan untuk Mas. Mas tidak menyesal mengenalmu, dan Mas harap kamu pun sebaliknya, tidak menyesal. Bersama Mas. Maaf jika ada kesalahan yang Mas perbuat padamu, baik sengaja atau tidak. Sengaja. Aku juga tidak pernah menyesal memiliki Mas. Tapi aku kadang kesal sama Mas. Kalau lagi marah, pasti ujung-ujungnya selalu pergi menjauh. Aku kadang sedih, sebab Mas selalu pergi gitu aja, walaupun alasannya untuk tidak emosi padaku. Maaf. Yulia mengangguk. Nggak masalah ketika Mas marah memilih pergi, tapi jangan terlalu lama perginya. Aku khawatir juga sama Mas. Ikram mengecup kening istrinya. Janji, kalau Mas marah, Mas tidak akan pergi lagi. Mas akan memilih memeluk kamu, karena amarah Mas akan hilang dalam sekejap mata di pelukanmu. Yulia kembali tersenyum. Suamiku sayang. Sesaat kemudian, senyumnya luntur saat merasakan rasa sakit di area pahanya, bahkan sesuatu dari sana mengalir deras. Mas, sakit. Wajah Yulia mulai pucat pasi saat melihat sesuatu yang tidak ia duga malah terjadi sekarang, apalagi Ikram sendiri yang takut istrinya kenapa-napa. Astagfirullahaladzim, sayang, ketuban kamu pecah. Panik Ikram dengan jantung mulai berdebar kencang. Napas Yulia terengah-engah, keringat sebiji jagung muncul di kening serta leher. Rasa sakit yang begitu luar biasa muncul, membuat Yulia sendiri tidak sanggup untuk menahannya. Dia hanya bisa berteriak sebagai pelampiasan, serta mencakar lengan Ikram, yang terus membacakan doa penenang padanya. Mas mohon, kamu pasti kuat sayang. Bertahanlah sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit.
Sekarang mereka berada di dalam mobil bagian belakang, sedangkan Kang Abdul yang menyupir dengan rasa panik di hatinya. "Kang, percepat laju mobilnya, istri saya kesakitan," teriak Ikram. Kang Abdul mengangguk kuat dengan bibir terus ikut mendoakan keadaan istri. "Ustaznya, Mas mohon jangan menyerah Zaujati, kamu perempuan yang hebat yang Mas miliki di dunia ini. Jika saja rasa sakit bisa disalurkan pada Mas, Mas akan melakukannya, sayang." Ikram mencium kening istrinya dan beberapa kali juga mencium punggung tangan Yulia. Yulia hanya bisa menangis sambil mengerang kesakitan. Kali ini dia berada di situasi yang amat sulit untuknya lewati. Sakit ini sungguh menyiksa dirinya. Allah, ini benar-benar menyakitkan. "Aku nggak kuat, Mas. Ini benar-benar sakit Hicks. Sakit. Ya Allah." Dia mengerang lemah dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Sejak ketubannya pecah. Sakit. Ikram ikut menangis melihat keadaan istrinya sekarang. Jauh berbeda saat melahirkan Hasan Hussein ataupun Ashar. Walaupun Ikram sendiri tahu jika melahirkan kali ini tidak akan mudah untuk istrinya lewati, tapi tetap saja hatinya merasakan ikut sesak. Bertahan sayang, Mas mohon. Demi Mas dan juga anak-anak. Kenapa Mas menangis?" Yulia menatap suaminya sambil menggeleng kepala. "Jangan menangis." Suaranya begitu amat lemah dan serak. Ikram menghapus air matanya kasar kemudian berusaha tersenyum. "Enggak, Mas enggak nangis, Zaujati." Untuk sekarang Ikram harus mengalihkan perhatian istrinya dari rasa sakit ini. "Mas, hampir lupa, tadi pagi Kang Abdul nawarin Mas ayam jagonya loh buat dijadikan sup untuk kamu." "Bukan begitu Kang." Kang Abdul yang peka segera merespon dengan tatapan fokus pada jalan. "Lia benar, tapi sayang Ustaz tidak mau membelinya karena Ning Siren katanya nggak suka daging dari ayam jago, sukanya sama ayam negeri." "Padahal kan sama-sama ayam." Ikram terkekeh. "Beda atuh Kang, bentuknya bahkan dari warnanya aja beda. Tapi kan sama-sama nama ayam tas, jadi sama atuh." "Beda Kang. Sama Ustaz." Yulia terkekeh kecil mendengar perdebatan di antara keduanya. Diam-diam Ikram tersenyum, begitu juga dengan Kang Abdul sendiri yang mendengar tawa kecilnya itu. Sampai di rumah sakit, Ikram menggendong Yulia ala bridal style sambil berteriak. Meminta tolong pada para suster untuk membantu istrinya yang sepertinya telah mencapai pembukaan ketiga. Ikram meletakkan tubuh lemah Yulia ke berangkar dan tubuhnya tertegun seketika melihat apa yang ia lihat. Darah. Gumam Ikram tak percaya saat melihat tangannya berwarna merah. "Astagfirullahaladzim, cepat panggilan dokter. Istri saya butuh bantuan. Ilmu yang kita miliki ini harus sebarkan ada orang lain, bukan hanya dijadikan untuk kepentingan diri sendiri," ucap Hasan sambil memegang kitab dalam dekapannya, berjalan menuju halaman pesantren untuk keluar dari penjara suci ini. "Kata Buya kita harus jadi seperti Ubi. Tapi Sein gak mau jadi seperti Ubi walaupun itu kegiatan yang mendapatkan banyak pahala," sahut adik kembaran dari Hasan sambil melepaskan peci putihnya. "Maksudmu, kamu tidak mau menyebabkan ilmu yang kamu miliki nanti? Percuma dong, kalau gak disebarkan." "Bukan gitu, tentu saja Sein mau, Bang. Tapi hanya saja menjadi seperti Ubi tidak akan bisa. Kamu belum mencoba tapi udah bilang gak bisa." Hussein menyengir, memberikan 2 V padanya. "Afwan Bang. Emangnya abang sendiri mau jadi seperti Ubi? Maksudnya ceramah?" Hasan terdiam sejenak. Kata buyanya tadi ilmu yang kita miliki itu harus disebarluaskan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja.